kembali lagi di Sueb Channel. Di video kali ini kita akan masih membahas materi makhluk hidup dan lingkungannya. Namun kita sudah beranjak ke sub materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu tentang perkembangbiakan dan penyesuaian diri makhluk hidup. Namun sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video terbaru. Baik, kita lanjut ke materi teman-teman. Perkembangbiakan dan penyesuaian diri makhluk hidup. Yang pertama yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Kita bahas dari yang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Namun secara vegetatif bisa kita bedakan menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji setelah terjadinya proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala petik atau sel kelamin betina. Contohnya adalah tumbuhan berbiji seperti yang pertama yaitu rambutan, mangga, durian. Nah, itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Yang pertama, pada vegetatif alami ini akan ada banyak sekali contohnya ya. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contohnya jamur. Nah, jamur ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara spora ya. Yang kedua, geragih. Apa itu geragih? Geragih merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruas-ruasnya bakal tumbuh tanaman baru. Contoh, arbei. Arbei ini adalah contoh geragih. Yang ketiga, rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan rizoma, ada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Keempat, membelah diri. Membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang bersel satu. Tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian secara sama secara langsung. Contohnya adalah tumbuhan yang membelah diri yaitu ganggang hijau. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Contohnya kentang. Kentang ini adalah termasuk tumbuhan yang perkembangbiakannya secara umbi batang. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari akar. Contohnya pertama yaitu wortel. Kedua contohnya ketela pohon. Itu adalah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara umbi akar. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun secara rapi dan rapat secara roset. Contohnya yaitu bawang, bawang merah dan bawang putih. Yang selanjutnya yaitu tunas akar. Tunas akar, tunas yang akan muncul dan tumbuh pada akar. Contohnya pada tumbuhan cemara dan sukun.
Selanjutnya tunas daun. Tunas daun merupakan tunas yang muncul bukan dari ujung batang melainkan dari daun. Contohnya itu cocor bebek. Ya, cocor bebek ini adalah salah satu tumbuhan yang perkembangbiakannya secara tunas daun. Selanjutnya tunas batang. Tunas batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi tunas. Contohnya, ada 3 contoh ya teman-teman: pisang, tebu, dan bambu. Nah, demikian contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, tadi vegetatif dibedakan menjadi 2. Tadi sudah kita bahas tentang vegetatif alami. Sekarang kita bahas ke vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman hidup atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya yang pertama, merunduk. Merunduk adalah merundukkan atau membengkokkan sebagian cabang dan membenamkannya ke dalam tanah. Merunduk tidak dapat dilakukan pada semua jenis tanaman. Dan tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk biasanya tanaman yang bercabang panjang dan lentur, serta cabangnya dekat dengan tanah. Akar akan tumbuh dari ruas-ruas batang tanaman dan menjadi tanaman baru. Nah, contohnya pada gambar ya, contoh tanaman atau cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu yang pertama merunduk. Ada gambarnya. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok yaitu cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Nah, di gambarnya saya sudah tampilkan gambar yang pertama sampai langkah kelima. Itu namanya mencangkok. Yang ketiga, menempel atau mengokulasi, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara menempel tunas muda pada ranting atau batang pada tumbuhan induk lainnya. Nah, pada gambar sudah dijelaskan caranya. Selanjutnya menyambung atau mengenten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tumbuhan sejenis. Pada gambar saya sudah tampilkan gambar apa sih itu menyambung, bagaimana prosesnya. Yang kelima, menyetek, yaitu pemotongan atau pemisahan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Gambarnya sudah ada. Gambar menyetek, biasanya setek ini biasanya digunakan atau yang tumbuhan yang bisa disetek itu ketela pohon ya. Tadi sudah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita membahas perkembangbiakan pada hewan. Kita bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif didahului dengan adanya proses pembuahan, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu ada 3 contoh. Yang pertama, pipipar atau hewan yang melahirkan. Hewan pipipar memiliki ciri-ciri memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan bernapas dengan paru-paru. Contohnya, contoh hewan pipipar ya, harimau, sapi, tikus, dan kelelawar.
Yang kedua, ovipar, bertelur atau hewan yang bertelur. Hewan yang bertelur memiliki ciri-ciri tidak berdaun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Contohnya ayam, bebek, cicak, dan komodo. Yang ketiga yaitu ovovivipar atau hewan bertelur dan beranak. Proses ovovivipar ialah embrio berkembang di dalam telur yang tetap berada dalam tubuh induk hingga menetas. Contohnya ular dan kadal. Nah, yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri adalah pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Contohnya amoeba, paramecium, bakteri, dan protozoa. Yang B, fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh menjadi makhluk hidup baru. Contoh, planaria, cacing pita, dan bintang laut. Dan yang ketiga, tunas. Tunas adalah bakal anak yang serupa dengan induknya. Contohnya hidra dan anemon laut. Nah, demikian pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, selanjutnya kita bahas tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri atau adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu menyesuaikan diri akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. Kita bahas yang pertama. Tujuan penyesuaian diri pada hewan. Yang pertama yaitu melindungi diri dari musuh. Nah, ada contohnya. Yang pertama, hewan landak atau landak memiliki kulit berduri dan kaku yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Kedua, cicak dan kadal memutuskan ujung ekornya untuk mengelabui musuh. Tujuan yang kedua itu memperoleh makanan. Yang A, burung memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai jenis makanannya. Contohnya, paruh bebek seperti sudu atau payung untuk mempermudah mencari makanan di lumpur. Kedua, paruh burung pipit pendek dan kuat untuk makanan berupa biji-bijian. Yang ketiga, paruh burung elang besar dan runcing untuk mengoyak makanannya yang berupa daging. Yang B, burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda sesuai cara memperoleh makanannya. Contohnya, kaki bebek memiliki selaput renang di antara jari kakinya. Ini tujuannya untuk berjalan di lumpur atau membantu saat berenang. Yang kedua, kaki burung pipit memiliki jari-jari yang panjang, terletak dalam bidang datar, dan berfungsi untuk hinggap pada ranting-ranting pohon. Yang ketiga, kaki ayam panjang dan tegak untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah. Yang C, mulut pengisap, penusuk, penggigit, dan pengunyah. Mulut kupu-kupu memiliki alat pengisap untuk mengisap sari madu atau nektar pada bunga. Yang kedua, nyamuk memiliki bentuk mulut penusuk dan pengisap. Ini untuk dapat mengisap makanan berupa darah manusia atau hewan. Yang ketiga, jangkrik.
Jangkrik memiliki bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Ini tujuannya untuk mengunyah makanan berupa daun. Tadi sudah tujuan penyesuaian diri pada tumbuhan, maksudnya pada hewan. Sekarang tujuan penyesuaian diri pada tumbuhan. Yang pertama, mengurangi penguapan. Contohnya, pohon jati menggugurkan daunnya di musim kemarau. Yang kedua, kaktus memiliki daun yang berbentuk duri. Yang ketiga, teratai memiliki daun tipis dan lebar. Itu adalah contoh tanaman atau tumbuhan yang memiliki tujuan penyesuaian diri. Yang pertama, mengurangi penguapan. Yang kedua, mengapung di air. Contohnya, teratai dan eceng gondok memiliki batang berongga agar dapat mengapung di air. Yang ketiga, menyimpan air. Contohnya, kaktus. Kaktus memiliki batang berdaging dan berkulit tebal untuk menyimpan air. Yang keempat, menjaga keseimbangan. Contohnya, eceng gondok. Eceng gondok memiliki akar serabut yang sangat lebat dan yang berguna untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Yang terakhir, mengambil oksigen saat terjadi pasang surut. Contohnya, bakau memiliki akar napas yang memanjang dan menjulang di permukaan. Dengan bentuk akar ini, tanaman bakau tetap dapat mengambil oksigen dari udara saat terjadi pasang surut dan bertahan dari terpaan ombak. Oke, demikian teman-teman pembahasan makhluk hidup dan lingkungannya di subtema atau submateri ketiga, yaitu tentang perkembangbiakan dan penyesuaian diri makhluk hidup. Untuk subtema keempat kita bahas di video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupin lonceng notifikasinya agar kalian tahu aku upload video terbaru. Terima kasih.